komposisi dari stable isotop tadi itu tidak disebabkan oleh karena pelurutan, tapi karena proses-proses fisika ataupun proses kimia yang terjadi pada material yang ada tersebut. Nah, kalau pemisahan fase tadi adalah karena proses fisika, kemudian proses kimia itu adalah reaksi. Nah, ketika bereaksi dengan mineral, maka dia juga akan mengalami perubahan komposisi stable isotopnya. Misalkan oksigennya, kita ketahui bahwa di dalam batuan dia mempunyai oksigen isotop yang lebih berat dibandingkan dengan air, sehingga air hujan dibandingkan dengan air yang sudah mengalami reaksi dengan batuan akan mempunyai komposisi atau konsentrasi isotop yang berbeda. Itu adalah salah satu penggunaannya, dan tentunya itu konsepnya ya, konsep dasarnya untuk penggunaannya, sehingga banyak sekali aplikasi-aplikasi penyelesaian masalah yang ada di geologi dengan menggunakan isotop, terutama adalah isotop stabil jika kita ingin melakukan tracing atau tracer, mengidentifikasi mineral apa yang ada. Nah, misalkan lalu contoh juga adalah gas. Gas saat ini yang sedang berkembang adalah penelitian mengenai hidrogen. Dan hidrogen itu kan kemudian menjadi sumber energi yang baru ya. Nah, hidrogen itu macam-macam ya. Nah, terbentuknya ada yang dibuat dengan elektrolisis air ya, tergantung dengan menggunakan energi apa. Jika dilakukan elektrolisis dengan energi hijau atau energi low carbon, maka dia disebut sebagai green hydrogen. Atau ketika ada juga hidrogen disebut sebagai grey hydrogen atau blue hydrogen, seperti itu. Nah, kemudian muncul juga kurang lebih 10 tahun ini pemahaman baru tentang bahwa ada yang namanya hidrogen putih atau white hydrogen, atau yang disebut sebagai natural hydrogen. Sebelumnya kita tidak berpikiran bahwa di bumi ini ada jebaan atau reservoir yang isinya adalah gas hidrogen. Nah, dengan berkembangnya kebutuhan kita untuk net zero emission, maka gas hidrogen ini pun menjadi salah satu alternatif. Nah, pembentukan hidrogen ini pada umumnya adalah dengan elektrolisis, dan itu memerlukan energi yang besar. Tapi ternyata di alam kita sudah punya yang namanya natural hydrogen atau white hydrogen. Jadi dia sudah dalam bentuk H2. Nah, hidrogen alam ini biasanya dijumpai bersamaan dengan metan, ya, gas metan CH4. Nah, kemudian kita sudah lama informasikan bahwa metan itu adalah gasnya gas biotik, gitu kan, gas biotik, sehingga selalu dikaitkan bahwa hidrogennya juga mestinya adalah hidrogen biotik, biasanya berkaitan dengan proses-proses di pembentukan oil gas seperti itu. Tetapi studi yang kemudian saat ini banyak dilakukan, termasuk salah satunya di departemen kita, itu Pak Nugroho mendapatkan hibah penelitian untuk melakukan penelitian tentang hidrogen alam yang ada di Sulawesi. Nah, bagaimana kita bisa membedakan hidrogennya itu apakah terbentuk karena proses biotik atau dia abiotik. Nah, proses abiotik itu terjadinya karena proses apa? Ternyata dari proses serpentinisasi, ya, perubahan dari batuan ultramafic mengalami proses serpentinisasi, berubah menjadi serpentin, ternyata dia melepaskan gas hidrogen. Nah, kemudian bagaimana kalau di alam kita bisa membedakannya? Maka yang kita lakukan adalah dengan melakukan isotop analisis isotop stabil terhadap hidrogen, karena isotop hidrogen di dalam material biotik ini akan berbeda dengan abiotik, di mana abiotik itu sangat rendah atau sangat ringan komposisi isotopnya.
Jadi itu salah satu beberapa contoh tadi itu ya tentang aplikasinya atau kenapa sih kita mempelajari radioisotop itu tadi. Isotop lah, terutama adalah untuk isotop stabil. Nah, isotop stabil itu intinya adalah untuk digunakan untuk tracer atau mengidentifikasi suatu material geologi. Kemudian bagaimana di dalam pelaksanaan studinya, ya? Jadi di dalam studi-studi geokimia isotop stabil yang kita lakukan adalah memahami variasi komposisi isotop tersebut dari berbagai elemen yang ada, kemudian bagaimana hukum-hukum yang mengubah posisinya. Kalau yang radioaktif, perubahan komposisinya disebabkan karena peluruhan, sedangkan proses yang ada di dalam yang bisa mengubah isotop stabil adalah proses fisika tadi, salah satunya adalah perubahan fase, sedangkan proses kimia adalah karena reaksi pertukaran isotop. Jadi misalkan tadi reaksi antara air dengan batuan atau air dengan unsur mineral ya di lingkungan hidrotermal, apakah di lingkungan porfiri, apakah di lingkungan epitermal atau di lingkungan geotermal atau bahkan dia hanya di lingkungan groundwater. Jadi itu adalah proses yang bisa mengubah. Nah, di dalam studi groundwater stable isotope ini banyak juga digunakan, salah satunya bagaimana kita bisa menentukan di mana sih daerah recharge areanya. Nah, karena apa? Karena ternyata stable isotope untuk air, ya, hidrogen dan deuterium itu mempunyai komposisi yang berbeda antara air yang antara air hujan. Jadi air hujan itu mempunyai komposisi isotop yang berbeda-beda. Salah satu yang mengontrol adalah elevasi. Nah, sehingga dengan menggunakan hubungan antara stable isotope composition dengan elevasi, maka kita bisa memperkirakan di mana sih daerah recharge yang mungkin ada di daerah tersebut. Nah, itu adalah tadi ya aplikasinya sekali lagi. Nah, kemudian di dalam pelaksanaannya, penelitiannya, maka kita di dalam penelitian atau mempelajari stable isotope, tadi hukum yang mempengaruhi atau yang mengontrol komposisi itu adalah fraksinasi ya. Jadi fraksinasi itu bisa jadi karena proses fisika dan proses kimia. Nah, yang proses kimia tadi adalah reaksi pertukaran isotop ya. Karena misalkan di bawah permukaan air bereaksi dengan kuarsa atau air bereaksi dengan feldspar, maka ini yang akan mempengaruhi perubahan komposisi dari air tersebut. Kemudian reaksinya adalah unidirectional atau incomplete reaction, ya. Sedangkan untuk proses fisika seperti evaporasi, juga kondensasi, melting, kristalisasi, absorption, desorption, ataupun juga diffusion. Nah, itu adalah proses-proses kimia maupun fisika yang menyebabkan perubahan komposisinya. Nah, kemudian beberapa karakteristik yang sangat bermanfaat di dalam sistem stable isotope ya. Jadi kita bisa menggunakan isotop stabil untuk mempelajari proses geologi jika adanya perbedaan massa antara stable isotope tersebut. Kemudian kelimpahan ini kelimpahan dari yang lebih jarang itu kelimpahannya tinggi, jadi 0,1 sampai 1%. Ya. Nah, di dalam isotop misalkan hidrogen ada hidrogen 1, hidrogen 2, dan hidrogen 3. Nah, yang paling dominan kan hidrogen 1. Nah, sehingga yang dimaksud sebagai rare isotop itu adalah hidrogen 2. Karena hidrogen 3 itu dia radioaktif
dan waktu luruhnya pendek sehingga dia akan cepat habis seperti itu. Kemudian unsur-unsur tersebut terbentuk atau membentuk variasi senyawa di dalam sistem yang ada di alam. Nah, ini contohnya adalah H2, H1, ya. Kemudian litium, boron 1110, karbon 13, karbon 12, nitrogen, oksigen, magnesium, silikon, sulfur, ya. Kemudian klorin, argon, Ca-nya adalah Ca44, Ca40, argonnya 40 terhadap 36. Karena ada argon itu juga ada yang radioaktif. Kemudian Fe5 terhadap Fe54. Ini adalah pasangan-pasangan isotop stabil yang banyak digunakan di dalam studi geologi. Kemudian fraksinasi atau derajat fraksinasi ini tergantung dari berat relatif dari isotop tersebut. Isotop yang pada umumnya mengalami fraksinasi, ya, itu adalah hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, sulfur. Kemudian mengalami fraksinasi sedikit, itu adalah silika, besi, dan Cl. Kemudian yang tidak mengalami fraksinasi itu seperti beryllium, fluoride, sodium, alumina, dan fosfor, ya, P. Seperti itu. Nah, kemudian fraksinasi isotop ketika terjadi proses kimia itu prosesnya adalah reaksi pertukaran. Ya, misalkan ini di alam, di udara itu kan gas CO2 yang di atmosfer, gas CO2 kan bereaksi dengan H2O. H2O-nya dalam bentuk awan juga seperti itu, ya. Nah, kita ketahui bahwa oksigen yang bisa menyusun CO2 itu bisa oksigen 18 juga bisa oksigen 16. Demikian juga H2O-nya. Di dalam H2O oksigennya bisa oksigen 18 maupun oksigen 16. Nah, ketika CO2 ini bereaksi dengan H2O, maka kalau yang bertukar itu adalah oksigen 18 dan oksigen 18 atau oksigen 16 dan oksigen 16, maka tidak akan ada perubahan. Nah, sehingga yang terjadi adalah perubahan atau reaksi pertukaran antara oksigen 16 di dalam CO2 bereaksi dengan oksigen 18 di dalam air. Nah, bentuknya sama, tetap adalah setengah CO2 plus H2O, tetapi yang berbeda adalah proporsi oksigen 18-nya di dalam CO2 akan bertambah. Sedangkan yang di dalam H2O dia akan lebih, yang bertambah adalah oksigen 16. Sehingga rasio antara oksigen 18 terhadap oksigen 16 akan berubah pada dua senyawa tersebut. Kalau kemudian kita menghitung untuk kesetimbangannya, maka kalau kita menggunakan konstanta kesetimbangan dari masanya, ya akan mempunyai rumus seperti halnya biasanya, ya, produk dibagi dengan reaktan. Dengan reaksi tersebut, maka kita mempunyai besaran konstanta kesetimbangan ini, ya, seperti yang ini. Jadi CO2-nya 18, H2O 16 dibagi CO16 panas setengah, tentu saja adalah H2-nya 18. Nah, kalau kita melihat masanya, maka ini harusnya adalah nilainya adalah 1. Karena apa? Karena konsentrasinya semuanya adalah sama, sehingga ini 1. Nah, kalau kita pakai activity atau aktivitas, maka tidak ada nilainya, ya, sehingga digunakan adalah molar. Nah, jadi jika CO2 dan H2O ini tidak dibedakan dengan oksigen 16 dan 18, ya, tadi tidak terjadi diskriminasi, maka K ini akan mempunyai nilai yang sama, yaitu 1. Tetapi pada kenyataannya nilai K yang ada pada suhu 25 derajat Celcius adalah 1,0412. Yang ini menunjukkan bahwa CO2 ini
CO2 lebih menyukai oksigen 18, sedangkan H2O dia lebih prefer oksigen 16. Nah, walaupun kehadirannya ini kecil, tapi ini cukup besar untuk kita bisa menandai proses apa yang sudah terjadi. Kemudian mengapa nilainya tidak menjadi 1? Karena oksigen 18 ya, dia akan membentuk ikatan kovalen yang lebih kuat dengan karbon dibandingkan oksigen 16. Kemudian juga ada perbedaan energi vibrasi dari molekul tersebut. Nah, sehingga apa? Karena frekuensi dari vibrasi ini tergantung dari massa dari atom, maka energi dari molekul ini juga tergantung dari massanya. Nah, akibat dari itu, maka isotop yang lebih berat akan membentuk lower energy bond, karena dia tidak vibrasi seheboh ya, ketika isotop yang lebih ringan. Oleh karena itu, maka isotop yang lebih berat dia akan membentuk ikatan yang lebih kuat di dalam senyawa tersebut. Ya. Nah, sehingga ini sudah dipostulasikan oleh B. Gleason tahun 1965 bahwa isotop yang lebih berat ini akan dia akan lebih suka atau lebih menuju ke dalam senyawa-senyawa yang ikatannya lebih kuat. Nah, kalau kita membandingkan perubahan fase senyawa, itu yang sering kita lihat adalah air, ya, dia berubah menjadi uap air, steam, ya. Maka oksigen 18 dia akan cenderung di dalam air, sedangkan oksigen 16 dia cenderung terikat di dalam uap air atau steam. Nah, oleh karena itu, ketika air itu mengalami proses penguapan, maka air mula-mula itu mungkin mempunyai rasio oksigen 18 terhadap oksigen 16 itu sebesar katakanlah 2. Tetapi setelah dengan adanya proses boiling, ya, ada penguapan, maka uap air, ya, ini akan mempunyai kandungan oksigen 18 yang lebih sedikit, sehingga rasio oksigen 18 terhadap oksigen 16. Jadi oksigen 18 dan 16 yang ikut penguapan itu jumlahnya berbeda, di mana oksigen 16 ini lebih banyak dibandingkan oksigen 18. Sehingga apa? Sehingga rasio di dalam uap air tadi itu 18 terhadap oksigen 16 akan turun, atau yang dikatakan bahwa isotopnya lebih ringan, seperti itu. Nah, jadi ketika terjadi fraksinasi dari proses fisika tadi itu, ya, jadi perbedaan massa ini menyebabkan fraksinasi, ya. Kemudian fraksinasi ketika proses fisika ini juga hasil sebagai disebabkan karena perbedaan kecepatan dari molekul isotop pada senyawa yang sama. Ya. Jadi dua hal ini yang paling mengontrol, yaitu perbedaan massa dan juga adanya kecepatan antar isotop tadi itu yang berbeda. Nah, oleh karena kinetik energinya tadi itu sama, ya, maka kita bisa lihat bahwa VL per VH sama dengan MH akar massa, ya, rasio massanya.
Nah, sehingga dari case tadi itu CO2 ya, bisa saja karbonnya yang berbeda atau oksigennya berbeda ya, tergantung dengan dia bereaksi dengan apa. Maka nilainya adalah menjadi 1,017. Jadi tidak lagi terkait dengan suhu pada suhu berapapun ya, bahwa kecepatan dari C12O16 ini adalah 0,17 daripada C13O16. Oleh karena itu, molekul yang lebih ringan akan terdifusi lebih cepat dan terevaporasi lebih cepat. Terevaporasi lebih cepat, maka jumlah di dalam material hasil evaporasi tentunya akan lebih banyak isotop yang lebih ringan dibandingkan isotop yang berat. Kemudian terhadap kinetiknya, bahwa isotop yang lebih ringan itu mempunyai atau membentuk ikatan yang lebih lemah ya dengan senyawanya. Oleh karena itu, isotop yang lebih ringan ini akan lebih mudah patah ikatannya, sehingga dia akan bereaksi lebih cepat. Nah, sehingga apa? Sehingga isotop yang lebih ringan ini akan lebih terkonsentrasi di produknya. Di suhu yang lebih tinggi, ya, bahwa konstanta equilibrium untuk pertukaran isotop ini cenderung ke arah unity. Ya. Jadi pada suhu yang lebih ringan, ini isotop akan lebih terfraksinasi dibanding pada suhu rendah. Di dalam kita mempelajari isotop, hal yang perlu kita jadikan catatan adalah jumlah isotop itu kecil, sehingga tidak semua peralatan bisa mengidentifikasi. Nah, walaupun kita punya alat yang bisa mengidentifikasi isotop, tapi karena jumlahnya sangat kecil, maka yang diragukan adalah akurasinya. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa mengukur isotop, melakukan analisis untuk mengukur berapa konsentrasi isotop itu secara secara absolut satu unsur saja. Misalkan oksigen 18 sekian, oksigen 16 sekian itu tidak bisa. Ya, karena jumlahnya relatif lebih sangat kecil, terutama untuk oksigen 18. Kan yang utamanya adalah oksigen 16. Nah, oleh karena itu di dalam pengukuran analisis komposisi itu yang kita gunakan adalah rasio. Nah, rasio yang ditulis adalah misalkan ini ya, RA atau RB, jadi itu adalah isotop rasio ya. Misalkan RA ini adalah isotop rasio di fase A atau material A, sedangkan RB itu adalah isotop rasio di dalam material B. Nah, fraksinasi faktor ya. Fraksinasi faktor ketika ada proses fisika itu disebut sebagai ini ya, alfa. Dan alfa fraksinasi faktor antara senyawa A dan B, misalkan antara vapor dan air, itu sama dengan RA per RB, di mana R itu adalah rasio isotop berat terhadap isotop ringan di senyawa A, RB itu adalah rasio isotop berat terhadap ringan di senyawa B. Nah, contohnya ini, ya, ketika H2O berubah menjadi liquid ya, air berubah menjadi uap ya. Jadi H2O liquid menjadi H2O vapor pada suhu 25 derajat Celcius, maka fraksinasi faktor liquid ke vapor untuk oksigen adalah RL per RV.
Jadi L di sini menunjukkan ini adalah liquid, V ini adalah vapor. Sedangkan R adalah rasio oksigen berat terhadap oksigen ringan. Jadi fraksinasi faktor untuk air pada suhu 25 derajat Celcius ini adalah rasio oksigen 18 terhadap 16 pada liquid dibagi dengan ini rasio berat oksigen 18 terhadap oksigen 16 di vapor. Hasilnya adalah 1,0092. Nah, biasanya karena fraksi perbedaan isotop rasio tadi itu kecil, maka kita satuannya tidak persen, tapi malah adalah per mil, jadi per 1000. Jadi seberapa adanya perbedaan dengan standar. Jadi di dalam pengukuran isotop stabil kita tidak punya atau kita belum mampu sampai kita bisa tahu bahwa isotopnya sekian ppm atau sekian gram gitu ya. Tapi yang kita gunakan adalah dengan perbandingan dan dibandingkan dengan sampel standar. Nah, setelah dibandingkan dengan sampel standar, maka biasanya notasi yang kita gunakan adalah del. Ya. Misalkan ini adalah untuk oksigen 18, maka del oksigen 18 itu perhitungan untuk bandingkan dengan standar adalah R dari sampel dikurangi R standar dibagi dengan R standar kali 1000. Nah, R itu adalah rasio isotop berat terhadap isotop ringan, sampel ya, sampel yang kita lakukan analisis, kemudian dikurangi dengan R di standarnya. R standar itu adalah R atau rasio oksigen 18 terhadap oksigen 16 pada material standarnya. Kemudian dibagi dengan rasio dari material standar kali 1000. Nah, sehingga ini adalah hasilnya seperti ini. Jadi di dalam ini kita menuliskan nama ini del selalu diikuti oleh isotop yang lebih berat. Misalkan ini karbon ya, karena karbon C13 terhadap karbon 12, maka ini adalah C13 del C13 seperti itu. Nah, kemudian apa yang digunakan sebagai material standar? Nah, sebagai material standar ini sudah ditentukan ya. Misalkan untuk hidrogen notasinya biasanya DLD, deuterium, karena D itu dari deuterium atau hidrogen 2. Standarnya adalah SMOW, jadi standar mean oceanic water, jadi air laut yang sudah disimpan di Vina. Kemudian absolute rasionya sudah diketahui. Kemudian litium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, ya, semua isotop-isotop yang banyak digunakan di dalam studi kita, studi geologi, ini sudah ditentukan standarnya. Oke. Nah, kemudian di dalam notasi tadi karena del dibandingkan dengan standar, ya, maka nilai dari del itu bisa positif, bisa negatif. Ya. Nilai del positif artinya sampel kita mempunyai oksigen berat yang lebih banyak dibandingkan dengan standarnya. Karena apa? Karena rumusnya tadi adalah R sampel dikurangi R standar dibagi dengan R standar. Nah, untuk nilai 0 artinya kan ini jika R standar dikurangi R standar dibagi R standar dia nilainya akan 0. Jadi material yang mempunyai komposisi sama dengan R standar maka nilai delnya adalah 0. Tetapi jika rasio oksigen 18 terhadap oksigen 16 itu lebih besar di dalam sampel, maka nilainya akan positif. Tetapi sebaliknya, jika rasio oksigen 18 terhadap oksigen 16 di sampel itu lebih kecil dibandingkan dengan standarnya, maka nilainya akan negatif.
Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan? Baiklah. Oke, jadi ini ya, jika del positif, maka artinya ya sampel kita mengalami pengkayaan terhadap isotop yang lebih berat atau heavy isotop. Negatif, maka depleted untuk heavy isotopnya. Nah, kemudian bagaimana hubungan antara alfa tadi fraksinasi isotop dengan delnya. Jadi fraksinasi isotop antar dua senyawa, ya, misalkan tadi bisa uap dan air, itu sama dengan del. Ini misalkan fraksinasi faktor dari senyawa A dan B, maka ini adalah del A plus 1000 dibagi del B plus 1000. Bagaimana bisa seperti itu? Bahwa apa namanya fraksinasi tadi itu kan RA per RB, ya kan? Sedangkan RA per RB dikalikan dengan del, ya, diturunkan dari sini, ya, maka kita bisa kemudian diturunkan dari sini matematikanya, maka kita bisa dapat bahwa kemudian fraksinasi faktor AB itu sama dengan del A plus 1000 dibagi del B plus 1000. Nah, fraksinasi faktor ini ternyata juga dipengaruhi oleh suhu, sehingga ini banyak juga digunakan juga bisa untuk geotermometri seperti itu. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah 1000 ln alfa sama dengan A kali 10 pangkat 6 dibagi T per 2 plus B, di mana A dan B adalah konstanta, jadi ini sudah ada konstantanya. Ya, ini hanya sebagai pengetahuan Anda saja bahwa suhu itu berpengaruh terhadap fraksinasi. Nah, kalau kita lihat bentuk rumus seperti ini, ya, maka semakin besar T-nya, ya, pada suhu yang lebih tinggi, maka fraksinasi faktornya juga akan semakin kecil seperti itu, ya. Karena ini kan 1000 kali ln alfa, ya kan, sama dengan ini konstanta, mestinya jadi angka dibagi T per 2, ya kan. Nah, sehingga semakin tinggi T-nya, maka ini kan dibagi yang hal yang lebih kecil, maka hasil perhitungannya di sini maka menjadi lebih kecil lagi seperti itu. Nah, ini adalah beberapa eksperimental yang sudah pernah dilakukan sehingga kita bisa memperoleh diagram hubungan antara suhu dengan tadi 1000 ln A untuk beberapa fraksinasi air dengan mineral. Hubungannya seperti ini, di mana pada suhu yang lebih tinggi, ya, artinya ini suhunya ke kiri, maka nilai fraksinasinya akan semakin kecil. Seperti itu. Nah, demikian juga ini untuk yang lain. Oke, kita break dulu 5 menit ya.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di dalam perhitungan ini tadi kita kemudian banyak menggunakan beberapa pendekatan, terutama ini kalau terkait dengan logaritmik, ln tadi itu natural logaritmik. Jadi natural logaritmik untuk angka yang kecil, misalkan 1,00x, maka kalau ini dikalikan dengan 1000 kalinya, misalkan 1000 kali ln 1,00x, maka penyelesaiannya ini pendekatannya adalah 1000 kali ln 1,00 sama dengan x. Dengan catatan tadi x ini adalah angkanya 0 sampai 9 ya. Jadi ya kan ya angkanya 0 sampai 9 dia tidak pecahan lagi. Jadi misalkan 1000 kali ln 1,001 ya hasilnya adalah 1 seperti itu. Oke, itu adalah beberapa perhitungannya, apa namanya pendekatannya, sehingga kalau kita punya rumusnya yang tadi itu, misalkan 1000 kali ini alfa min 1, maka ini pangkat 3 ya, 10 pangkat 3 kali ln alfa ini sama dengan del A min del B, ini yang disebut kita sebagai deltanya tadi itu, delta. Jadi ini adalah lambang dari 1000 ln alfa itu adalah delta ini. Oke. Nah, kemudian bagaimana fraksinasi isotop di dalam hidrosfer, di dalam air ya. Jadi proses evaporasi dari air di permukaan, terutama yang terjadi di ekuator, ini akan
membentuk massa air, ya, massa air dengan atau membentuk vapor tadi itu steam dengan komposisi H2O yang depleted terhadap oksigen 18 dan deuterium dibandingkan dengan air lautnya. Mengapa? Karena ketika air laut mengalami evaporasi, maka oksigen yang lebih berat atau isotop yang lebih berat secara umum ya, deuterium ataupun oksigen 18, dia kalah cepat dibandingkan dengan isotop yang lebih ringan. Kalau oksigen ya dibandingkan dengan oksigen 18 lebih lambat dibandingkan oksigen 16 untuk berpindah seperti itu. Sehingga apa? Sehingga di steam akan lebih banyak atau rasionya akan berbeda. Misalkan kalau yang tadinya rasionya sama, misalkan ya rasionya 1 jumlahnya sama, tapi karena evaporasi tadi itu maka oksigen 16-nya akan lebih banyak. Nah, rasionya akan mengecil, di mana oksigen 18-nya akan depleted atau rasio oksigen 18 terhadap oksigen 16 di dalam steam itu akan lebih kecil dibandingkan dengan di material asalnya. Seperti itu. Nah, di dalam proses pembentukan siklus air hujan, maka awan yang sudah terbentuk dari proses evaporasi di ekuator maka akan bergerak ke utara, di mana di sana menjadi lebih dingin, sehingga airnya menjadi terkondensasi. Nah, ketika air ini terkondensasi, air hujan, ya, maka dari steam tadi itu oksigen 18-nya akan lebih banyak turun menjadi air hujan dibandingkan dengan oksigen 16-nya. Sehingga apa? Sehingga jumlah oksigen 18 di awan sisa itu menjadi jauh lebih kecil lagi seperti itu. Dan itu berlaku terus menerus. Nah, sehingga hubungannya adalah bahwa del oksigen 18 di liquid itu sama dengan fraksinasi faktor antara liquid dan vapor dikalikan dengan del oksigen 18 di vapor ditambah 1000 dikurangi 1000. Ya kan? Kan kalau ini dikembalikan ke rumus asalnya adalah bahwa alfa itu adalah sama dengan del liquid ya ditambah 1000 dibagi del di vapor ditambah 1000. Ini adalah bentuk lainnya saja seperti ini. Nah, ini contohnya. Jadi jika kita punya vapor ya, kemudian komposisi oksigen 18-nya adalah minus 13,1 per mil, sedangkan fraksinasi faktornya antara liquid dan vapor pada oksigen adalah 1,0092 pada 25 derajat Celcius, maka kemudian kita bisa menghitung berapa sih ketika awan itu mengalami kondensasi, berapa nilai del pada berapa konsentrasi oksigen 18-nya atau oksigen 18 terhadap 16 ya, karena del oksigen 18 di liquid itu jadi berapa, ini bisa kita hitung. Bahwa del oksigen 18 di liquid sama dengan 1,0092 karena ini adalah fraksinasi faktornya sudah diketahui, dikurangi 13,1 ini nilai del di vapornya ditambah 1000 dikurangi 1000, hasilnya adalah minus 4 per mil. Nah, dari perhitungan ini kita bisa dapatkan bahwa ketika terjadi kondensasi, maka hasil kondensasinya itu akan mempunyai komposisi isotop yang lebih berat dibandingkan dengan awan asalnya seperti itu.
Demikian juga ini untuk deuterium. Jika kita punya informasi komposisi pada vapornya, kemudian kita dapatkan punya fraksinasinya, maka kita bisa menghitung berapa nilai del pada liquid hasil kondensasinya. Seperti itu. Persamaan-persamaan ini memberikan komposisi isotop ya, pada saat terjadi presipitasi yang pertama. Nah, tapi kemudian bahwa nilai oksigen 18 dan deuteriumnya ini semakin banyak yang di-remove dari vapornya, ya, maka sisa vapor ini menjadi lebih dan lebih depleted lagi, lebih sedikit seperti itu. Nah, sehingga nilai del oksigen 18 dan del deuterium akan semakin negatif dengan semakin bertambahnya lintangnya, baik latitude ya maupun altitude-nya. Jadi altitude itu elevasi ya. Jadi kan karena awan lebih banyak terbentuk di laut pada elevasi 0 ya, MASL, kemudian dia akan bergerak ke arah yang lebih dingin, elevasi yang lebih tinggi seperti itu. Dan catatan lagi bahwa del positif, bahwa sampel itu enriched in heavy isotope, ya, pengkayaan heavy isotope, sedangkan del negatif itu sampelnya depleted untuk heavy isotope. Ini contoh yang dilakukan pemetaan di Amerika Serikat, ya, bahwa semakin ke utara maka nilai delnya semakin kecil atau semakin minus. Nah, kemudian aplikasinya tentu saja bisa diaplikasikan jika kita akan bergerak di bidang-bidang lingkungan, kemudian kita bisa membandingkan suhu paleosurface pada saat itu dan saat sekarang ya untuk mempelajari adanya global warming dan lain-lain. Nah, jadi ini analisis pada snow and ice stratigraphy ya. Jadi bahwa kita bisa melihat dari sini bahwa perubahan nilai isotop itu sudah berlangsung sejak lama, ada naik turun seperti itu. Baik oksigen 18 maupun deuteriumnya itu terjadi perubahan. Nah, ini juga kemudian ini yang gambar kanan ini sampel dari core ice yang ada di Antartika. Ini juga menunjukkan ya adanya perubahan oksigen 18. Ini secara vertikal. Nah, cuman di sini ini sudah kemudian dikonversi. Kalau ini yang kiri tadi ini masih dalam bentuk depth, sedangkan yang kanan ini sudah dikonversi menjadi sekian ribu tahun gitu kan, karena ini dikalikan 10.000. Jadi ini tahun. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa sejak 10.000 tahun yang lalu ini sudah mulai adanya peningkatan oksigen 18. Nah, apakah ini pemanasan? Apakah ini pendinginan? Nah, semakin banyak tadi deuteriumnya, kemungkinan oksigen 18-nya ini adalah proses bahwa adanya pemanasan. Nah, jadi walaupun dari sini kita juga bisa melihat bahwa pemanasan dan pendinginan di global climate kita itu sudah terjadi sejak lama. Nah, ini juga paleotermometri di laut ini juga bisa dilakukan studi seperti ini. Ini adalah beberapa contoh aplikasinya, lebih banyak digunakan untuk ke arah-arah studi lingkungan yang saat ini sedang ya, terutama adalah global warming dan lain-lain seperti itu.
Nah, kemudian aplikasi yang lain itu adalah untuk studi air, ya, hidrologi, untuk mencari recharge area. Nah, tadi saya sebutkan bahwa air itu ada air meteorik ataupun ada air laut. Sedangkan sebagai ada juga air magmatik, ya. Sebagai standar tadi adalah SMOW, Standard Mean Oceanic Water, atau artinya dia adalah air yang sudah digunakan, air laut yang sudah distandarkan, maka nilai dari del deuterium maupun delegium 18 standar tentunya adalah 0,0 seperti ini. Sedangkan meteoric water line, air hujan, itu dia sangat bervariasi karena tadi hujan itu komposisinya sangat proses perubahan fase, ya, kondensasi, evaporasi seperti itu, sehingga kita tidak punya satu area untuk meteorik, tapi kita umumnya adalah punya garis hubungan linear antara plot oksigen 18 dan deuterium seperti ini. Nah, jadi semakin ke atas di sini artinya nilai negatifnya semakin kecil, artinya isotopnya lebih berat, ya. Ini adalah pada latitude yang lebih rendah. Sedangkan semakin tinggi nilai minusnya, latitudenya semakin tinggi. Atau ini semakin ke utara, maka nilai isotopnya akan semakin minus. Kemudian juga studi untuk lingkungan ke arah tadi global warming, ya, paleothermometry ini juga dilakukan pada mineral lempung, karena mineral lempung itu adalah terutama produk dari proses pelapukan, ya, karena mineral bereaksi dengan air meteorik yang sifatnya asam dan dia akan membentuk lempung. Oke, jadi ini adalah beberapa contoh. Jadi bagaimana komposisi dari air meteorik itu tadi bisa berpengaruh terhadap komposisi isotop pada mineral lempung. Nah, contohnya, jadi modelonit di daerah tertentu ini sangat akan mempunyai komposisi mirip dengan komposisi mineral komposisi isotop pada lokal meteoric water line. Itu lokal meteoric water. Sama aja. Oke, dari sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira ini kuliah kita bisa kita akhiri karena untuk materi stable isotop untuk penggunaan di air kurang lebih sudah saya sampaikan. Untuk dasar teorinya mungkin perlu perlu dilakukan adalah nanti latihan tugasnya seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya akhiri atas perhatiannya. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima